Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Suara.com dimanapun Anda berada. Gimana nih puasanya hari ini? Masih pada semangat dong ya? Kembali lagi bertemu lagi bersama saya Aulia Hafisa dan juga Ustazah Rohma masih di sini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara.com. Kembali lagi di acara Takis, tanya kilat seputar Islam bekerja sama dengan Pegadaian. Nah, kalau di episode sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Kali ini kita akan membahas tema yakni bagaimana cara mengelola keuangan dalam Islam, begitu Ustazah. Nah Ustazah, kira-kira nih Ustazah, gimana sih cara mengelola keuangan yang baik dalam Islam? Ya, dalam Islam dan dalam keluarga pastinya ya. Saya sebagai seorang ibu gitu, itu harus cermat, hemat, dan juga mungkin kita penuh perhitungan. Karena kita harus punya saving, ibarat hidup ini nggak saat ini. Ketika kita punya rezeki berapapun, kita harus berpikir bahwa ada yang perlu kita tabung, ada yang perlu kita simpan untuk masa depan anak-anak kita atau masa tua kita, begitu. Nah, jadi kalau kita itu dapat uang atau gaji, nggak semua dihabiskan, gitu. Dialokasikan pasti untuk tabungan, untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kalau pengelolaan di dalam keluarga, di dalam Islam pun sebenarnya juga kita memang disuruh hidup hemat, hidup bersahaja, hidup penuh kesederhanaan dan tidak berlebihan, apalagi membeli barang-barang yang kadang-kadang tidak kita perlukan dan mungkin ya kita perlukan tapi kita masih punya mungkin ingin lagi karena bagaimanapun keinginan manusia itu kadang-kadang susah terbendung ya. Mungkin itu. Jadi ada saving. Kalau dalam Islam sendiri berarti Ustazah ada anjuran untuk menabung ya Ustazah berarti? Ya, pastinya. Ada. Kalau misalnya nih ada nggak sih sesuatu yang perlu kita contoh gitu atau mungkin kisah-kisah di zaman Rasulullah dan sebagainya mengenai mengatur pengelolaan keuangan seperti itu? Ya, kalau di zaman Rasulullah itu mungkin para sahabat itu jelas ya rata-rata seperti Utsman bin Affan yang kaya raya itu ya. Terus Abdurrahman bin Auf itu yang dulunya memang sempat kekurangan sampai menjadi pengusaha begitu. Itu mereka cermat ya. Misalkan ya dalam keseharian ketika dia mendapatkan sesuatu itu dibagi, mana yang ditabung begitu ya, mana yang digunakan untuk putar modal usaha begitu ya, terus mana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu seperti itu. Para sahabat itu juga melakukan hal-hal yang seperti halnya Utsman bin Affan ya, kita tahu beliau adalah salah satu khalifah yang kaya. Terus Abdurrahman bin Auf ya, bagaimana dia bisa berbisnis dengan baik gitu ya. Itu caranya juga tidak mencampur gitu antara dia saving ya dari keuntungan, kemudian ada yang diputar lagi, terus kemudian ada yang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Rasulullah itu mengajarkan memang hidup hemat atau mungkin lebih tepatnya dengan istilah zuhud. Zuhud itu kita itu nggak mengikuti dunia banget gitu ya. Jadi dunia itu apa-apa kan menawarkan segala hal gitu ya. Kalau kita mau menuruti kemauan, apa aja mau kita beli ya. Baju kalau zaman dulu tuh ibaratnya kita kalau mau beli baju tuh ya kalau zaman saya muda itu ya harus jalan keluar rumah ke Jalan Solo, ke toko. Sekarang enggak. Sekarang tuh dipajang di media sosial tuh banyak sekali. Itu memang butuh pengendalian diri dan kita tahu bahwa kita perlu mengingat masa depan kita. Dan kita tentu berharap ya umur kita panjang sehingga ketika kita itu punya saving dan meniru apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul dulu, itu ya akhirnya mereka hidup dalam keadaan ya kecukupan, nggak kekurangan. Kalau apa-apa langsung habis dan kita selalu menuruti hawa nafsu, gaji berapapun nggak akan, bahasa Jawanya itu kayak nyantol di mana gitu ya, nggak ada yang bisa jadi pegangan di masa tua. Apalagi kalau kita itu pengen beli rumah, pengen beli mobil, kalau nggak nabung gimana dong gitu. Walaupun kita punya keyakinan bahwa rezeki itu tertakar dan tidak pernah tertukar.
tertakar dan tidak pernah tertukar, Ya, begitu. seperti halnya jodoh, tertakar dan tidak pernah tertukar gitu. Betul sekali. Ya. Nah tadi Ustaz Rohmah sempat bilang tentang misalnya kita belanja melalui online seperti itu. Jadi kayak lebih mudah ibaratnya kita kan buat spend money, kayak mau beli baju, mau beli sepatu, semuanya tinggal klik gampang gitu. Nah kira-kira gimana sih Ustazah cara mencegah dari sikap-sikap boros seperti itu? Ya, yang perlu diingat mungkin kalau saya sebagai seorang ibu ya, betapa jerih payah lelahnya bekerja begitu, itu tuh diperhitungkan. Terus juga kita mengingat bahwa Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka sesuatu yang berlebihan begitu ya. Bahkan saya ingat saudara saya ya, dia selalu menghitung jumlah baju. Itu artinya kalau dia punya baju baru ya, entah dikasih entah apa, mesti ada baju yang harus dikurangi dari lemarinya gitu loh. Karena semua yang dipunya itu nanti dihisap. Ya, dihisap tuh diperhitungkan di akhirat. Misalnya kamu beli apa dulu, kamu punya uang sekian. Jadi apa yang kita punya itu nanti itu dipertanggungjawabkan. Jangan, nah itu kadang-kadang yang menjadikan saya sendiri itu mungkin semakin berumur, semakin terus menakar diri dan alhamdulillah begitu ya. Tidak mudah tergoda gitu ya dengan melihat apa-apa yang di media sosial, yang disajikan di media sosial seperti itu. Nah, bentuk pengendalian dirinya itu ya ingat itu tadi, bahwa di akhirat satu dihisab. Yang kedua, kita itu diajari oleh Rasulullah itu untuk hidup sederhana. Rasulullah itu kaya gitu ya, kaya tapi hidupnya sederhana kan. Orang melamar Aisyah aja itu berapa onta kayak gitu. Berarti kan onta itu kan setara berapa ini gitu ya. Berapa juta kalau zaman sekarang begitu. Nah, itu mungkin ya banyak, artinya kan bukan tidak punya, tapi kehidupan Rasulullah kita tahu sendiri sederhana. Begitu juga Abu Bakar begitu. Bahkan kalau dipikir merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam saat itu, artinya dia kaya begitu. Mungkin itu ya, sehingga mengajarkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana. Kalau kita sebagai orang Islam yang diikuti siapa sih kalau bukan Rasulullah, para sahabat. Dan Al-Quran sendiri dilarang, namanya israf. Israf itu berlebihan, gak boleh. Iya, la tasrifu, jadi janganlah berlebihan. Israf itu namanya berlebihan. Apapun kalau berlebihan itu gak boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya nih sekali-sekali Ustazah beli tas branded gitu, kalau gitu gimana nih Ustazah? Ya, zuhud itu terukur. Maksudnya begini. Jadi yang penting tidak melebihi dari budget. Misalnya saya nih gajinya sekian, tapi saya maunya tas branded. Nah ini yang kadang-kadang nanti akan nyesek sendiri deh, maksudnya gini, nggak sampai akhir bulan kita bisa makan nggak kayak gitu, ibaratnya begitu ya. Kadang-kadang kita juga perlu mengukur diri dan tingkat kebutuhan dari barang tersebut begitu. Ya, karena saya sendiri juga bingung kalau punya tas branded itu gitu ya. Nanti ditanya, kemarin dapat hadiah nih tas branded gitu, bingung saya malah mau makainya gitu. Ibaratnya ya orang akan melihat kita itu kadang-kadang bukan dari apa yang kita pakai sih gitu. Boleh sih sesekali selama memang perhitungan dari budget yang kita punya pas enggak. Ya karena kadang-kadang kita tidak hanya diundang di forum-forum biasa, mungkin ada forum-forum yang memang perlu menyesuaikan diri biar kita itu nampak lebih elegan begitu ya, sesekali nggak apa-apa sih. Tapi kadang seringkali seperti itu Ustazah, karena tuntutan kita untuk ingin memiliki gaya hidup ibaratnya seperti itu. Jadi jatuhnya malah pingin lagi, jadinya pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan gitu. Nah jadinya nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak hutang seperti itu kan. Nah kalau seperti itu gimana Ustazah? Diusahakan tidak hutang. Jadi ya bahaya, karena kalau kita orang hutang tuh bahayanya ini. Kalau kita meninggal, siapa yang mau ngebayar? Apakah anak kita mau gitu ya? Apakah dan nanti kalau belum selesai hutangnya maka dia akan
ya ditunggu hisapnya nanti dulu gitu sampai utang itu lunas gitu. Kalau bisa sih jangan hutang ya, hanya sekedar memenuhi gaya. Kalau tadi kan bilangnya sesekali sih boleh, tapi jangan berkali-kali lah. Karena nanti khawatirnya ya mengikuti kita banyak fenomena yang mengikuti gaya hidup, style gitu ya, lifestyle, terus ternyata dia tidak pernah mengukur dirinya. Jadi kita harus juga mengukur diri kita, makanya tadi ada istilah saving. Jadi kita harus membagi pendapatan kita itu mana yang harus ditabung, mana yang harus kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan kalau mungkin punya usaha mana yang harus diputar untuk modal begitu. Jadi kehati-hatian itu perlu karena dunia itu memang ya apa sih yang tidak indah begitu. Apalagi zaman sekarang ya tinggal klik gitu ya, lihat gambarnya bagus-bagus. Tapi kadang-kadang kita tertipu, bagus di gambarnya, hasilnya nggak bagus. Kadang nggak bagus ya Ustazah. Iya, tadi katanya sendalnya jadi nggak bagus ya, sandalnya keras gitu ya. Sandalnya keras. Saya pernah ada iklan gitu ya. Temen tuh hobi banget ngebuka Shopee gitu ya, atau ya e-commerce gitu ya. Jadi sepatu harga 35 nih bagus, gambar tuh bagus. Ternyata keras, baru sampai di rumah. Saya kasihkan orang gitu ya, ternyata ya kadang-kadang kayak beli sesuatu yang benar-benar nggak nampak langsung begitu. Apalagi itu. Oke, berbicara mengenai mengalokasikan uang juga kan kita tadi seperti yang Ustazah Rohmah bilang begitu, perlu menabung untuk mempersiapkan kita di masa tua atau mungkin masa mendatang, atau kalau misalnya ada keadaan darurat begitu. Nah, kalau Ustazah Rohmah sendiri nih menabung itu seringnya dalam bentuk uang Ustazah atau kadang-kadang uang, kadang-kadang emas. Menabung emas? Iya, ada. Ustazah Rohmah menabung emas di mana kalau boleh tahu? Saya jujur aja sih, saya punya tabungan di Pegadaian Syariah. Oke, di Pegadaian Syariah. Kebetulan banget nih. Kebetulan banget. Boleh nggak nih cerita Ustazah tentang pengalaman menabung emas di Pegadaian? Ustazah? Kalau menabung emas, kalau di Pegadaian Syariah itu tidak kita beli emas. Tetapi misalkan saya punya uang nih 20 juta. Nah, kira-kira itu setara dengan emas berapa gram, nanti bukunya juga ada itu. Bukunya juga ada. Jadi kayak tulisan angka, misalnya 20 juta setara dengan 23 gram emas gitu. Tulis aja 23, sekian gram emas gitu. Iya gitu. Nah, terus dan itu bagi saya safety banget gitu. Safety ya? Iya. Ustazah. Jadi dan menguntungkan. Lumayan menguntungkan begitu. Sudah dari kapan Ustazah kalau boleh tahu? Saya juga sebenarnya agak terlambat sih untuk menabung di Pegadaian Syariah itu, nggak dari dulu karena informasi itu terbatas. Taunya Pegadaian itu hanya untuk menggadaikan aja dulu gitu ya. Menggadaikan barang, menggadaikan emas atau menggadaikan ternyata atau mungkin memang seiring dengan perkembangan zaman juga di Pegadaian Syariah itu ada model tabungan seperti itu, tapi saya tahu informasi itu sekitar awal pandemi sejak emas itu mulai beranjak terus naik itu. Begitu. Oke, jadi Ustazah Rohmah ini menabung emas di Pegadaian. Jadi di Pegadaian ini ada program tabungan emas begitu. Jadi ini layanannya adalah penitipan saldo emas bagi masyarakat untuk kebutuhan investasi. Dan skema yang digunakan adalah jual beli titip dengan menggunakan akad ijarah, di mana nasabah melakukan pembelian saldo emas, begitu kemudian menitipkan kembali ke Pegadaian. Dan atas proses penitipan tersebut, nasabah akan dikenakan biaya titip tiap tahunnya begitu. Nah, tentunya Pegadaian ini menjamin ketersediaan fisik emas yang telah ditransaksi oleh nasabah. Transaksi ini dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan syariah sebagaimana pada Fatwa nomor 112 DSN MUI 9/2017 tentang akad ijarah dan telah melalui kajian dan opini dari Dewan Pengawas Syariah Pegadaian yang merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini tabungan emasnya ternyata sudah ada kajiannya juga begitu. Nah, Ustazah, saya juga kemarin
tim maksudnya kemarin telah bertanya begitu kepada beberapa warganet melalui sosial media gitu, bertanya mengenai tabungan emas begitu. Nah, apa sih kira-kira Ustazah hukumnya investasi emas begitu? Ya. Kalau menurut saya sih boleh aja ya investasi emas itu, karena kan itu ada hukum jual beli atau mudharabah ya, jadi nggak masalah gitu. Sudah gitu aja nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Atas akad jual beli ya tadi. Atas akad jual beli Ustazah ya. Nah, Ibu Rahma tadi bercerita menabung emas di Pegadaian. Kira-kira keuntungannya apa saja sih, Bu? Ya, saya punya pengalaman nih. Jadi karena tadi kan saya bilang tuh menabung dengan uang, tapi dinilai senilai emas saat itu gitu. Nah, taruhlah kita misalnya nabung sempat terhitung 20 juta itu setara hampir misalnya taruhlah 25 gram emas gitu ya. Nah, kemudian ya saya ambil nih 20 gram emas gitu. Yang dulu mungkin terhitung sekitar 15 juta gitu ya. Nah, itu ketika 1 tahun, jangka waktu 1 atau 2 tahun, nggak sampai 2 tahun itu bisa senilai 17,5 jutaan lah. Artinya itu menguntungkan gitu ya. Secara bagi hasil atau mungkin secara hitungan keuntungan ya. Karena bukan bunga gitu ya, bukan bunga, tapi mengikuti harga emas yang saat ini sedang ada di masyarakat. Oke, baik. Jadi menguntungkan ya, Bu ya. Menguntungkan. Dan insya Allah kalau saya punya uang lagi mau saya tabung di Pegadaian Sedekah. Nah, Ustazah Rohmah, ada pertanyaan dari netizen nih. Bagaimana kalau misalnya kita investasi emas namun prosesnya kredit begitu, tidak tunai? Boleh, karena akadnya tadi saya sudah bilang, kalau akadnya mudharabah atau jual beli, boleh begitu. Oke, jadi tergantung akadnya ya Ustazah ya? Gitu. Nah, apakah aman menabung emas di Pegadaian? Tentunya aman, karena dalam transaksi titipan emas, Pegadaian maupun Pegadaian Syariah menjamin ketersediaan fisik emas nasabah. Semua mekanismenya itu sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sehingga terjamin nih proses dan keamanan transaksinya begitu. Nah, manfaat menabung emas di Pegadaian apa saja sih? Selain tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Ustazah Rohmah yang memiliki pengalaman pribadi dalam menabung emas, manfaat utama tabungan emas Pegadaian Syariah adalah sebagai item investasi jangka panjang. Nah, karena sifatnya yang liquid sehingga mudah nih dijual kembali ketika dalam keadaan darurat. Dan saldo tabungan emas Pegadaian juga ketika sudah mencapai saldo 3,6 gram dapat dijadikan jaminan pembiayaan untuk memperoleh porsi haji melalui produk Pegadaian pembiayaan porsi haji, seperti itu. Nah, Ustazah, kita kembali berbincang mengenai cara mengelola keuangan nih. Kira-kira Ustazah sendiri ada nggak sih kesulitan dalam mengelola keuangan begitu? Insya Allah sih enggak. Saya cuma punya keyakinan aja sih kalau sebagai orang beriman ya. Yang pertama itu adalah ketika kita itu punya uang ya, mana yang dipakai kebutuhan pokok yang seharusnya gitu ya. Tadi juga saya katakan mana yang memang harus diamankan gitu ya. Nah, karena tadi kembali lagi rezeki itu nggak tertukar. Karena ya hidup itu sudah dijamin. Setiap kita itu punya ukuran atau takaran rezeki masing-masing begitu. Dan kalau dalam Al-Qur'an itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Akan datang rezeki untuk kita dari tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa tawakal kepada Allah maka Allah mencukupinya. Jadi kita itu ya sebagai orang yang beriman ya, dalam mengelola keuangan itu yang kita jadikan sandaran itu adalah Allah dulu ya. Karena kalau kita itu menghitung angka dari apa yang kita dapatkan dengan pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, kadang-kadang tidak cukup kalau hitungan manusia. Tapi kalau kita itu tawakal kepada Allah, maka Allah itu akan mencukupi kita. Mengapa demikian gitu? Karena sebuah rezeki yang didapatkan penuh keberkahan
itu akan memiliki nilai lebih. Taruh gitu ya. Gaji 1 juta dibanding gaji 10 juta. Itu kalau 1 juta berkah, maka akan tercukupi banyak hal. Tapi 10 juta nggak berkah dan nggak banyak syukur, bisa jadi habis. Kurang Ya, juga bisa jadi. kurang gitu. Dan sangat mungkin dengan gaji dia lebih besar, tidak berkah, keluarganya sering sakit dan sebagainya. Tapi ada yang gajinya mungkin dirasa kecil, tapi cukup. Saya punya teman sedikit cerita begitu ya. Yang saya tahu persis suami istri gajinya berapa begitu. Punya anaknya berapa? Anaknya 6. Dan alhamdulillah itu cukup dan lulus kuliah semua gitu. Alhamdulillah. Dan sudah selesai gitu. Nah, artinya bahwa kadang-kadang rezeki itu nggak matematis. Jadi sehingga pengelolaan keuangan di dalam keluarga itu kalau dinilai angka mungkin kisarannya tidak tinggi, tapi tawakalnya tinggi dan yakin bahwa yang berrezeki itu adalah Allah, itu insya Allah cukup lah, diluaskan gitu ya, dari yang sedikit itu cukup gitu. Karena kalau menurut saya ya itu tadi, asal mungkin kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya dan kembali lagi segala hal tuh niatnya ya karena Allah ya, insya Allah lah akan cukup. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Oke, terima kasih banyak Ustazah Rohmah telah Sama-sama. berbagi bersama kita Ya. semua hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat nih untuk yang menonton semuanya. Dan seperti yang dibilang Ustazah Rohmah tadi bahwa rezeki itu tidak matematis gitu. Asalkan rezeki itu berkah untuk kita, insya Allah tercukupi begitu ya Amin, amin, Ustazah amin. ya. Nah, warganetsara.com, terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa untuk saksikan episode Takis berikutnya, atau yang ketinggalan episode kemarin bisa cek nanti di playlist ada. Saya Aulia Hafisa bersama Ustazah Rohmah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.